Pemirsa, bagaimana nantinya muara dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri, dan apakah sudah sangat tepat jika seharusnya Firly sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka dan Dewan Pengawas harus memerintahkan Firly mundur dari jabatannya? Kita akan membahasnya dengan Kepala Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch atau ICW Lola Esther, dan juga nanti akan bergabung mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Kita ke Mbak Lola dulu. Mbak Lola, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin kami ingin minta tanggapan mengenai rumah Firly yang kemarin digeledah. Ini berarti dugaan kasus pemerasan itu nyaris terbukti. Bagaimana tanggapan ICW mengenai hal ini? Ya, terima kasih Mbak Maria. Pertama, memang tentu ini bukan kali pertama ya, karena kalau misal kita mengingat lagi untuk laporan terhadap Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK, baik ke Dewan Pengawas maupun ke kepolisian, itu sudah beberapa kali dilakukan, baik oleh masyarakat sipil, salah satunya ICW, dan juga pihak lain yang merasa dirugikan begitu ya. Dan dalam hal ini tentu laporan terhadap Firly Bahuri ke kepolisian itu sudah mulai masuk ke proses hukum, dan sudah ada beberapa upaya paksa yang dilakukan, salah satunya penggeledahan yang kemarin dilakukan di kediaman yang bersangkutan. Ini memang sudah berjalan, dan ya kita berharap prosesnya ini berjalan optimal begitu ya, sehingga kita bisa menemukan kepastian bahwa memang selama ini itu bukan sesuatu yang mengada-ada gitu, itu bukan sesuatu yang dimunculkan, laporan-laporan terhadap Firly Bahuri itu bukan sesuatu yang muncul dari kecemburuan atau seperti yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan itu adalah upaya perlawanan dari koruptor begitu, manakala yang bersangkutan sendiri itu sudah memang memiliki rekam jejak yang buruk bahkan sejak ia berada di KPK, tapi dengan posisi deputi penindakan KPK. Baik, kalau begitu apa yang perlu diperhatikan dari misalnya si penggeledahan kemarin, Mbak Lola, agar pelaporan-pelaporan sebelumnya yang dilakukan baik ke Dewas KPK maupun ke kepolisian yang tadi Mbak Lola katakan itu tidak menguap seperti yang sebelum-sebelumnya? Ya, tentu ini perlu partisipasi banyak pihak gitu ya. Untungnya dalam tanda kutip problem seperti ini itu menarik perhatian publik gitu, sehingga asumsinya ketika mata publik mengarah ke kasus ini, kontrolnya lebih berjalan baik gitu, yang secara internal di kepolisian tentu juga itu harus dijalankan, mengingat yang bersangkutan juga masih merupakan anggota Korsa dari kepolisian, sehingga patut diduga masih memiliki jejaring begitu ya di internalnya, ataupun pengaruh sampai derajat tertentu. Itu yang harus dipastikan bahwa dalam penanganan perkara ini hal tersebut itu kedap gitu, artinya yang bersangkutan tidak bisa menyalahgunakan pengaruhnya, menyalahgunakan kewenangannya begitu ya, sehingga ya tadi proses hukumnya juga bisa berjalan optimal, dan publik juga bisa melakukan pengawasan yang lebih baik meskipun tidak secara langsung begitu. Tentu awak media juga punya peran penting di sini untuk memberitakan bagaimana perkembangan dari proses hukum itu sendiri, sehingga kedepannya juga ini menjadi pelajaran penting bahwa untuk menempati posisi setinggi pimpinan KPK, apalagi menjadi ketua, itu adalah proses yang memang harus steril sejak proses seleksinya begitu. Yang mana hal tersebut tentu tidak terjadi di masa seleksi Firly Bahuri sampai akhirnya yang bersangkutan tuh dipilih menjadi pimpinan KPK, dan akhirnya secara penuh gitu ya di Komisi 3 ketika itu memilih yang bersangkutan menjadi ketua KPK begitu, sehingga jadi dalam hal itulah kita mengetahui bahwa ini rangkaian peristiwa yang memang berkontribusi pada hasil akhir, yaitu kualitas pimpinan KPK yang buruk gitu. Jadi dalam hal ini ya di tahun ini sayangnya pemerintah juga tidak membentuk pansel begitu ya. Kemarin sudah ada pengujian di Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan masa kepemimpinan mereka ditambah lagi 1 tahun. Tentu disayangkan, tapi poinnya adalah KPK ini karena adalah organ negara yang kuat dan penting, seharusnya itu harus dilindungi sebetulnya. Jadi kalau misalnya saat ini ada pimpinan busuk yang kemudian diproses, itu tentu harus kita dukung. Baik, kalau dari ICW sendiri menilai memang KPK memburuk begitu ya. Kita juga punya tanggapan masyarakat mengenai penilaian dan kepuasan mereka terhadap kinerja KPK. Kami akan tampilkan pemirsa.
Masa kepemimpinan Pak Firly ini meskipun dia sosok kontroversial, tapi pencapaian juga kalau menurut saya cukup banyak ya. Bahkan sekelas menteri pun juga disikat sama dia gitu. Tapi memang kekurangan beliau ini adalah ya dia banyak dilaporkan oleh ke Dewas KPK ya. Tapi sejauh ini sih dia selalu lolos-lolos aja ya. Oke, kalau Dewas ini saya kira wajar ya kalau mereka tuh bekerja lambat karena mereka pasti harus menginvestigasi lebih mendalam dan tidak bisa langsung serta-merta mengadvokasi atau meneruskan dari pihak pelapor karena apalagi ini berhubungan dengan etik gitu kan, jadi harus komprehensif juga menyeluruh. Kasus yang memang menyangkut dari pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK Firly Bahuri, jadi kita nggak bisa nilai dulu nih gimana kinerjanya KPK karena proses hukum yang menyangkut Ketua KPK ini masih berlangsung. Jadi kita juga belum tahu sebetulnya KPK ini benar-benar bersih atau enggak. Jadi yang ditunggu tuh hasil dari proses hukum yang menyangkut Ketua KPK Firly Bahuri soal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian. Nah, jadi menurutku seharusnya tuh Dewas lebih tanggap ya, lebih sigap ya, meskipun mungkin belum ada laporan, tapi kalau dia mendeteksi ada kecurigaan atau ada indikasi pelanggaran etik dari insan KPK harusnya bisa menindak sebelum ada laporan. Menurutnya itu kepuasan dari kinerja sebuah pimpinan itu bisa diukur setelah mereka menyelesaikan jabatannya dengan baik sampai nanti turun dan digantikan dengan orang lain. Tapi sampai saat ini kan posisi dari Firly Bahuri masih sebagai ketua KPK juga belum selesai. Sangat disayangkan waktu masih dalam proses perjalanan Firly Bahuri memimpin ini malah justru tersandung adanya kasus dugaan pemerasan. Ya, Mbak Lola, itu tanggapan dari beberapa masyarakat yang sebenarnya masih bertanya-tanya begitu ya mengenai apakah memang KPK ini pimpinannya itu memang melanggar etik begitu, dan itu masih harus diberikan lebih lanjut, itu tadi kata masyarakat. Dan sebenarnya juga tadi ada tanggapan bahwa mereka juga puas dengan kinerja KPK selama ini yang misalnya berani begitu ya untuk menangkap menteri. Kalau tanggapan dari ICW sendiri, bagaimana kinerja KPK selama di bawah kepemimpinan Firly ini? Apakah memang semuanya menghasilkan presiden buruk atau bagaimana? Iya, kalau bicara soal performa KPK, tentu itu untungnya salah satu poin plus yang ada di KPK itu adalah dari sisi organisasional di internalnya mereka itu sistemnya sudah terbangun. Jadi ada Firly tidak ada Firly sebagai pimpinan, sistemnya sudah berjalan begitu. Memang yang menjadi pukulan telak bagi kemunduran KPK salah satunya selain dipimpin oleh seorang figur yang problematik, yang kedua adalah revisi undang-undang KPK-nya itu sendiri di tahun 2019. Sehingga itu pasti berpengaruh pada kinerja penanganan kasus korupsi yang ada di KPK. Dan ada beberapa kasus-kasus yang menarik perhatian publik itu sebetulnya juga masih belum atau menjadi utang begitu ya, misalnya soal buronnya Harun Masiku itu juga belum selesai. Kemudian dalam kasus-kasus yang cukup menarik perhatian publik seperti kasusnya Jaksa Pinangki, itu ada dorongan bahwa KPK mengambil alih untuk menjamin minimnya konflik kepentingan dalam penanganan kasus tersebut, tapi KPK tidak melakukan itu. Dan sejumlah kasus lain yang memang meskipun ada tentu ya beberapa kasus yang kita perlu apresiasi tingkat pejabat publik yang ditangani itu cukup besar begitu ya setingkat menteri, tapi ya tetap saja itu kerja penyidik gitu, bukan pimpinan KPK. Mbak Lola, terkait dengan hari ini yang rencananya Dewan Pengawas KPK ini akan memeriksa Firly Bahuri, mungkin ingin ada tanggapan dari ICW sendiri, kemana saja Dewas selama ini, mengapa seolah-olah baru saat kasus ini menguat di kepolisian, akhirnya Dewas KPK ini kita lihat prosesnya baru signifikan begitu. Apakah ICW juga merasa hal yang sama? Ya, memang kan problemnya kalau bicara soal kerjanya Dewas ini agak tricky dalam arti mereka memang biasanya akan menerima laporan dulu baru kemudian menjalani pemeriksaan gitu. Meskipun tidak mungkin mereka punya inisiatif untuk melakukan pemeriksaan mandiri begitu ya. Artinya kalau memang sudah ada indikasi melakukan pemeriksaan, tapi untuk menjaga keamanan umumnya mereka akan menunggu laporan masuk gitu. Nah, jadi ini perlu dicek kembali apakah memang sudah ada laporan sebelumnya terkait dengan hal ini ya, maksudnya pemerasan yang diduga dilakukan. Karena kalau kasus-kasus yang lain atau laporan-laporan yang lain saya yakin itu banyak gitu. Tapi memang sangat disayangkan bahwa proses hukumnya sudah berjalan baru etiknya berjalan. Padahal kan kalau secara alur umumnya itu proses etik itu berjalan lebih dulu biar itu dia. steril juga. Dan ini sudah ketinggalan begitu ya Mbak Lola. Kalau begitu sanksi etik seperti apa yang menurut ICW pantas diberikan?
ya harusnya Dewas itu sudah bisa menjatuhkan sanksi paling berat begitu ya. Mereka harusnya bisa mengajukan permohonan untuk pencopotan yang bersangkutan begitu. Karena kan memang tidak ada istilah pemecatan ya dalam undang-undang KPK yang baru itu. Memang Dewas punya kewenangan untuk memeriksa, tapi juga Oke. tidak bisa secara serta-merta melakukan pemecatan. Sehingga itulah yang harus kita dorong, Dewas memberikan rekomendasi kepada pimpinan negara untuk mencopot Firly Bahuri, atau ya kalau Firly memang masih punya sedikit saja rasa malu dan rasa hormat terhadap lembaga tempat dia bekerja sekarang, itu harusnya dia mengundurkan diri. Baik, harusnya mundur. Singkat saja terakhir Mbak Lola, reformasi seperti apa yang harus dilakukan di internal KPK agar tidak ada kasus seperti ini, dan menurut ICW sendiri benarkah ini adalah ekses panjang dari upaya pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK yang sudah sejak lama ditakutkan oleh pegiat anti korupsi? Iya, kalau bicara soal apa yang bisa dilakukan di internal, tentu pengawasan internal itu harus berjalan dengan lebih ketat. Call tingginya tentu kita berharap agar revisi Undang-Undang KPK atau Undang-Undang KPK yang 19 2019 itu diperbaiki dan dikembalikan lagi ke Undang-Undang 30 2002. Di sisi lain juga tentu kami mengonfirmasi bahwa ini memang adalah proses panjang dari upaya pelemahan KPK gitu, sehingga makin ke sini publik mungkin pelan-pelan akan berpikir apakah KPK masih relevan atau tidak kalau memang performa kerjanya makin buruk, apalagi dipimpin oleh seseorang dengan latar belakang yang sangat problematik seperti Firly Bahuri. Baik, Kepala Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch atau ICW Lola Esther, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.